kenapa setiap kalimat iman dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan amal soleh? Ternyata jawabannya, amal soleh itulah yang memberikan petunjuk tentang keimanan seorang muslim yang sudah sampai ke hatinya. Jadi kalau iman itu sudah sampai dari lisan ke hati, sampai ke jiwa kita, maka pembuktiannya akan tampak melalui sinyal iman yang diteruskan kepada perangkat tubuh untuk membuktikan kepada Allah, iman sudah sampai ke hati saya. Apa buktinya? Dengan amal. Amal yang didorong oleh iman itulah disebut dengan soleh. Maka itulah muncul kalimat amal soleh. Karena itu ketika kita diuji oleh Allah dengan perintah-perintah amalan, sesungguhnya untuk menguji, mengetes pada jiwa kita. Betul enggak syahadatnya sampai ke hati kita? Benar enggak kalimat syahadatnya sampai ke jiwa kita? Karena itulah turun perintah sholat 5 kali dalam sehari. Diperdengarkan suaranya lewat telinga kita. Jangan-jangan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalimat Allahnya enggak ada getaran di jiwa kita. Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang beriman yang sejati itu ada cirinya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Bukti iman sudah sampai ke dalam jiwanya. Karena itu 5 kali dicek setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh ganti ke siang, siang ganti ke sore, sore ganti ke menjelang malam, ada maghrib, maghrib ganti ke isya malam, dicek. Jangan-jangan subuhnya ada iman, sorenya kufur. Jangan-jangan sorenya kemudian ada iman, subuhnya jadi kufur. Diperdengarkan. Bukankah ketika Anda mendengar azan ada getaran dalam hati? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah azan. Itu tandanya imannya masih semayam dalam jiwa. Tinggal dibuktikan. Lewat apa? Salat. Karena itulah ketika ada perintah untuk mengerjakan amal saleh, sesungguhnya cara membacanya itulah jalur syafaat kita. Itulah pembuktian iman kita. Jadi sebetulnya Allah perintahkan kita untuk beramal itu untuk kemudahan kita. Syafaat kita. Karena ternyata amal itu adalah penentu kita untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat itu kita mendapat syafaat. Dengan baca Al-Quran dapat syafaat. Dengan bersedekah dapat syafaat. Dan dampak syafaat akhirat itu akan berpengaruh kepada kehidupan dunia kita. Karena itu kalau Anda bertanya, kenapa saya salat? Suara azan menjawab secara langsung, hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa saya salat? Hayya 'alal falah. Azan tidak menjawab, itu wajib. Azan tidak menjawab, kerjakan saja. Azan justru menjawab, hayya 'alal falah. Supaya kamu bahagia. Supaya hidupmu mudah. Supaya dapat syafaat. Karena itulah Nabi pernah mengatakan, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban. Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya. Kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita.